Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali untuk pembelajaran geografi kelas 10 semester 2 part keempat dan tempat bagian terakhir dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Tujuan pembelajaran pada part keempat ini kita akan menjelaskan sumber daya laut, kemudian menjelaskan wilayah laut Indonesia. Oke. Yang pertama sumber daya laut ya. Di sini dibagi beberapa, ada bentos. Bentos merupakan binatang-binatang yang hidup di dasar laut seperti siput dan landak laut. Kemudian pelagis merupakan organisme yang hidupnya tak tergantung pada dasar laut dan umumnya menghuni lapisan bagian atas. Kemudian nekton. Nekton merupakan organisme laut yang mempunyai alat badan sendiri untuk berenang, contohnya ikan dan ubur-ubur. Kemudian plankton, golongan organisme yang tidak mempunyai alat badan sendiri untuk bergerak. Plankton dibagi dua ya, ada fitoplankton, tumbuhan, dan zooplankton adalah jenis hewan laut. Di sini ada radiolaria, foraminifera, algae, diatome, dan sebagainya. Ini untuk sumber daya laut. Di sini kita bicara tentang biota laut aja ya, makhluk hidup, hewan tumbuhan yang ada di laut. Kemudian potensi dan persebaran biota laut. Ada di Indonesia terutama di sini ya. Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan, negara maritim yang kaya akan potensi biota laut. Ya, contohnya adalah rumput laut, mangrove, dan ikan. Nah, Indonesia kan 2/3-nya merupakan lautan. Kemudian rumput laut ini banyak digunakan diolah itu adalah ganggang merah untuk dibuat agar-agar ya. Kemudian potensinya untuk misalkan yang lebih mencolok lagi adalah hutan mangrove dan bakau Indonesia. Itu 75% dari total yang ada di Asia Tenggara, ataupun sekitar 27% dari total yang ada di dunia. Walaupun hutan mangrove di Indonesia juga ya mengalami sebagian kerusakan, pengurangan akibat apa? Abrasi dan olah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya adalah sebaran potensi ikan di perairan Indonesia. Kalau kalian amati di sini, dari ini sebaran lokasi potensi beberapa jenis ikan aja dari Departemen Perikanan dan Kelautan ya, KP ya. Di sini madi diang, tuna mata besar, albacora, cakalang, tuna sirip biru. Berada di mana ini? Kurang lebih di barat pantai Sumatera, selatan Jawa, dan yang paling banyak itu berada di Indonesia bagian tengah dan timur. Di sini sebenarnya potensi ikan Indonesia bagian timur itu luar biasa ya. Salah satu yang negara penghasil ini tuna sirip biru, ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi di pasar dunia. Indonesia menyuplai ikan jenis tuna ini kemana? Ke Hong Kong, ke Cina, Taiwan, Jepang, sampai ke Amerika Serikat. Selanjutnya adalah kita akan menjelaskan tentang wilayah laut Indonesia ya. Wilayah laut Indonesia itu kalau berdasarkan kelas Juanda ya, wilayah laut teritorial, yaitu wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai terluas. Jadi diambil dari apa? Pantai terluas ditarik ke laut sejauh 12 mil, itu disebut, kemudian dihubungkan disebut laut teritorial. Kemudian yang kedua adalah landas kontinen, yaitu apa? Wilayah laut dengan kedalaman 200 meter, ataupun sebenarnya landas kontinen ini adalah daratan benua yang ditumpang oleh air laut, atau kedalamannya 200 meter. Kemudian zona ekonomi eksklusif ZEE, yaitu wilayah laut sejauh 200 mil yang ditarik dari garis dasar wilayah darat Indonesia.
Menurut JEE, segala sumber daya hayati maupun sumber daya alam lainnya menjadi hak eksklusif negara Indonesia. Karena segala kegiatan eksplorasi, eksploitasi, serta penelitian harus mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia. Ditentukan di sini ya, kalau misalnya ada kapal pencurian ikan seperti itu ya biasanya diukur menggunakan patokan ini wilayah laut Indonesia, terutama yang ZEE ini sangat riskan. Misalkan Indonesia dengan Malaysia walaupun sudah sepakati, kemudian ini yang sekarang lagi hangatnya itu dengan di laut Natuna Utara atau menyebutnya laut Cina Selatan dengan negara Tiongkok. Nah, ini batas teritorial tadi ya, secara apa ini, secara penampangnya kurang lebih ini pantai 12 mil laut teritorial. Kalau sampai kedalamannya sini 200 meter berarti landas kontinen ya. Kalau 200 mil dari pantai set itu disebut zona ekonomi eksklusif. Di luar itu adalah laut bebas. Laut bebas adalah ini ya bebas ya, siapa aja dan internasional. Oke, sekian dulu untuk part yang terakhir untuk dinamika hidrosfer. Ya, kalaupun kalian ingin memperdalam ataupun ada permasalahan tentang materi-materi yang sudah saya sampaikan, kalian bisa layangkan pertanyaan ataupun kalian baca referensi-referensi yang lainnya. Kemudian pesan-pesannya Bapak mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, jaga kondisi tubuh, jaga kesehatannya. Sekian dulu dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.